Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya di channel seputar infoku. Ya, di video kali ini saya akan mengganti sel mekanikal dari motor Honda CB 150R. Ini saya udah lepas semua, udah kuras radiatornya, dan juga olinya saya udah kuras. Dan ini tuh bocor dari sel olinya. Selnya olinya itu bocor, netes terus kalau saya pakai itu ya. Netes membuat lantainya itu kotor. Jadi saya putuskan untuk menggantinya satu set ya. Dan di sini keluar oli ya. Olinya kalau normalnya itu ya nggak keluar, kering. Part dari sel mekanikalnya saya menggunakan sel mekanikalnya dari Vario satu set ya, dari sel oli, dan ini sel water pumpnya. Ini kode dari Vario, kalau untuk CB ya beda lagi. Dan ini sel olinya, yang problemnya itu sel oli. Jadi kalau kita sel olinya bocor, kita harus menggunakan satu set ya, karena saat membongkarnya itu harus mengorbankan salah satunya. Dan saya beli dua-duanya ini, dan nanti saya bongkar semuanya, dan pokoknya ganti semuanya satu set sel mekanikalnya. Jadi kenapa sel mekanikal motor saya ini sampai bocor, itu karena terkena overheat parah ya, sampai-sampai cadangannya itu keluar asap. Langsung saja ke pembongkaran awal aja ya videonya, yaitu dengan melepas sayap. Dilanjutkan menguras air radiatornya. Baut pengurasnya di sini ya, biar keluar semua. Nanti dikeluarin air radiatornya melalui baut satu ini. Dan juga lepas skrup tutup radiatornya buat bisa melepas tutup radiatornya. Lepas juga ini klem selang-selangnya, dilepas selang 3 ini ya, yang kecil 1, yang besar itu 2. Kemudian kalau udah dikuras semua dari oli, radiator, terus ini buka cover dari kipas atau kincir dari pompa radiatornya ya, dilepas. Bautnya diputer-puter sampai lepas ya. Ini juga diambil kedua bautnya. Setelah lepas, buka covernya kayak gini. Jadi ini kipasnya atau baling-baling pompa radiatornya. Dan di sini untuk melepas kipas radiatornya, melepasnya itu harus pada posisi kayak gini ya. Sebelum kita bongkar bak koplingnya, harus melepasnya dari sini. Karena apa? Kalau kita melepas, kalau bak koplingnya udah dilepas, terus melepas baling-balingnya atau kipas ini itu akan sulit. Harus melepasnya saat bak koplingnya masih nempel di mesin ya. Dilanjutkan melepas bak koplingnya, mulai dari melepas kickstarter, terus baut-baut yang menempel di cover bak ya, yang di cover koplingnya ya. Bak kopling ini nanti dilepas semuanya setelah baut-bautnya dilepas. Jadi ini udah dilepas semuanya. Udah dari baut-bautnya, baut kickstarternya udah dilepas, tinggal buka aja nih apanya, bak koplingnya, tinggal ditarik aja, nanti juga lepas sendiri ya. Pelan-pelan biar perpaknya itu tidak sobek ya, tapi biasanya sobek sih kalau buka kayak ginian ya. Untuk melepas sel mekanikal saya menggunakan alat sederhana ini. Kalian juga pasti punya ya, tang dan juga obeng minus. Karena asnya udah berkarat gara-gara saya semprotkan pakai carbo cleaner, jadi asnya itu berkarat, jadi sulit untuk dilepas. Tapi gampang juga sih, cuma ditarik aja nanti juga lepas sendiri asnya. Ini asnya sudah berkarat gara-gara pakai carbo cleaner ya, disemprotan ke selang pembuangan, tapi masih bisa dipakai karena yang berkarat itu bukan di area sel olinya. Kalau di area sel oli pasti dia akan mengikis sel olinya ya. Jadi masih bisa dipakai kayak gitu ya. Kalau asnya berkaratnya cuma di ujungnya aja, nggak apa-apa.
Lalu saya ini mau lepas sel water pumpnya ya. Ini sel water pumpnya kayak gini ya. Untuk melepas sel olinya saya menggunakan ini obeng min dan tang buat mukul-mukul. Nanti akan kejadian seperti ini ya. Sulit untuk lepasnya. Itu udah cover kayak gini, itu harus dilepas ini. Di sini udah mulai mau lepas ya. Saya ketoknya dari ujung sini terus pindah ke sini. Itu dia mau keluar ya. Saya coba ketok ke dalam lagi, kita ulangi lagi ya. Dan terlepas juga ya. Nih sel water pumpnya, covernya kayak gini. Ini udah kotor banget kayak gini, hitam. Udah banyak kotoran, karat sama oli. Itu sel olinya, tinggal dilepas, diketok seperti tadi ya, seperti yang lepas cover water pumpnya itu loh, buat nutupin sel olinya. Ketok sekuat tenaga nggak apa-apa. Akhirnya kelepas juga sel olinya. Udah jeripayahnya terbayarkan, udah terlepas. Mungkin agak sulit ya ngelepas kayak ginian kalau nggak paham, tapi kalau kalian mau ngelepas ya pasti terlepas aja. Selanjutnya tinggal bersihin pakai bensin. Saat membersihkannya harus benar-benar bersih ya, biar tidak ada kotoran yang menempel lagi, biar nggak bocor-bocor lagi sel olinya. Setelah dibersihkan pakai bensin dan udah kering, selanjutnya kita pasang sel olinya terlebih dahulu. Untuk posisi sel olinya ini yang ada pernya atau pegasnya ini ke dalam ya, kayak ini ke dalam, posisinya ke dalam mesin, mengarah ke mesin, yang rapat itu keluar ya. Pokoknya kayak gini posisinya, yang ada pernya itu posisinya ke mesin atau ke oli, yang rapat ke luar. Dan jangan sampai kebalik ya, karena apa, kalau kebalik ya bocor lagi. Kalau kalian mendapati kok udah pasang sel mekanikal baru kok bocor lagi ya olinya, berarti itu salah saat masang sel olinya, itu kebalik. Yang ada pernya itu menghadap ke oli atau mesin, yang gak ada pernya menghadap ke luar. Untuk mengetok sel olinya benar-benar harus rata, seperti samping-sampingnya ya, datar, dan center juga. Sekarang tinggal pasang sel water pumpnya. Saya buka bungkusnya dulu. Di sini ada dua ya. Ini sel water pumpnya kayak gini, dan yang kecil hitam bulat putih itu, hitam putih itu buat kincirnya atau baling-balingnya. Itu sebenarnya nggak usah dipasang ya, diletakkan kayak gini, nanti diketok-ketok pinggir-pinggirnya. Ngetoknya itu muter ya, biar center. Ketok menggunakan obeng min yang rata ya.
Ini diketok-ketok pinggirnya dan pelan-pelan, jangan terburu-buru, nanti takutnya miring jadi nggak bisa dipasang. Setelah udah diketok-ketok sampai mepet mentok, akan kalian temui lecet-lecet dikit ya, nggak apa-apa, yang penting kan kepasang ya. Lecet-lecet di ini aja, covernya aja, cover sel olinya. Dan ini nggak usah dipasang ya, di kincirnya. Saya coba ambil kincirnya, ini sel kincir atau baling-balingnya, ini jangan diganti. Karena apa? Kalau diganti nanti malah air radiatornya yang bocor, biasanya yang netes air radiatornya. Karena apa? Karena kalau yang standar itu leket, kayak ada lemnya, nggak kayak yang baru. Yang baru itu nggak ada lemnya, harusnya ini lengket, kayak apa ya, kayak dilem itulah, harusnya lengket, nggak bisa dibuka kayak gini. Gimana kalau terlanjur sudah diganti? Triknya gampang, tinggal kalian kasih lem tribon aja, tapi tidak 100% nanti mampet, paling akan radiator akan rembes sedikit palingan ya, tapi itu nggak apa-apa. Yang penting sel olinya itu nggak bocor-bocor lagi. Karena apa? Kalau sel oli bocor itu biasanya yang bermasalah itu olinya sedikit berkurang ya, tapi itu cukup lama, dan juga tekanan oli biasanya nggak sempurna, tapi nggak ngaruh banget sih. Dan ini masih bisa dipakai padahal karatan kayak gini kan. Yang penting karatnya tidak sampai ke bagian sel olinya, jadi sel olinya nanti aman. Cukup bersihkan aja dan gak usah diamplas, nggak apa-apa, pokoknya dibersihkan sampai karatnya itu hilang. Tinggal pasang asnya lagi. Jangan lupa ringnya ya, jangan sampai ketinggalan. Ini juga pasang ringnya, ring kincirnya. Cukup kita kencangkan sedikit di sini, nanti kencangkan di saat bak koplingnya udah terpasang. Karena kalau kita kencangin di sini itu nggak bisa kencang ya. Tinggal pasang bak koplingnya. Bak kopling udah terpasang, dan ini kencangkan lagi biar benar-benar kencang ya, biar nggak bocor-bocor lagi. Ya, semuanya udah beres, sudah kepasang sel mekanikalnya. Ini udah selesai. Ini juga udah dikencengin. Tinggal pasang-pasangin semua baut-bautnya, pasang selangnya. Dan kalau merembes lagi, palingan yang rembes itu air radiatornya, karena pakai sel mekanikal punyanya Vario ya. Ini penyesuaian aja. Ini pasang cover kipasnya, saya pakai tribon ya, tadi saya lem tribon. Karena apa? Karena sel o-ringnya, bukan sel, o-ringnya itu udah kepeng ya, udah aus. Sebenarnya minta ganti karena gak ada o-ring, jadi saya pakai tribon aja biar beres semua. Semuanya udah beres, udah kepasang semua, dari selang radiator, baut-baut, terus oli udah saya masukin, oli barunya, tinggal masukin air radiatornya. Dan jangan lupa untuk subscribe-nya. Terima kasih, bye bye.